hati-hati jika di lingkungan kamu ada orang yang memiliki 10 tanda-tanda ini. Karena kemungkinan besar dia secara diam-diam sangat membenci kamu. Oke? Terkadang dalam hidup ini kita tidak pernah tahu apa isi dari hati seseorang. Apalagi kita ini makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan banyak orang. Ada yang suka dengan kita, namun ada juga yang membenci kita. Bahkan mereka yang membenci itu terkadang ada yang langsung mengungkapkannya, tetapi ada juga yang secara diam-diam. Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang apa saja sih tanda-tandanya kalau orang itu diam-diam membenci kita. Tujuannya kita mengetahui ini adalah agar kita bisa menempatkan diri kita di mana kita bisa dihargai, bukan terjebak di tempat kita dibenci. Jadi apa saja sih tanda-tandanya kalau orang itu secara diam-diam membenci kita? Langsung saja kita masuk ke tanda yang pertamanya. Yang paling umum adalah dia itu suka mempermalukan kita dengan secara sengaja. Kita ambil contoh dalam konteks pertemanan. Jika kamu merasa dia adalah teman yang baik, akan tetapi dia selalu saja membawa sebuah topik pembahasan tentang sesuatu hal yang membuat kamu malu di depan umum. Bisa seperti membuat jokes yang tentang privasi yang betul-betul kamu jaga, atau sebagainya. Maka itu bisa kamu pertimbangkan lagi, apakah benar dia teman yang baik atau tidak. Karena sebuah teman yang baik pasti paham dan mengerti tentang apa yang tidak kita sukai dan apa yang kita sukai. Atau contoh lainnya bisa seperti ketika kamu mengalami kesulitan finansial, tetapi dia malah menyarankan kamu aktivitas-aktivitas yang mahal untuk membuatmu merasa bersalah jika menolaknya. Oke? Kemudian masuk ke tanda kedua bahwa orang itu diam-diam tidak menyukai kita adalah kompleks superioritas. Makna dari kompleks superioritas ini adalah sebuah gangguan dalam jiwa seseorang yang dilatar belakangi oleh keinginan dia untuk mencapai kesempurnaan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Oke? Atau bahasa simpelnya, orang yang selalu ingin menang dari orang lain atau pantang kalah. Oke? Dalam konteks ini, dia itu selalu ingin merasa paling hebat di setiap aspek kehidupan kita. Contohnya, saat kita berhasil dalam aspek pekerjaan kita, dan kita mencoba menceritakan keberhasilan tersebut, nah orang yang seperti ini malah menunjukkan sikap yang seperti meremehkan kita. Mungkin saja dia berkomentar seperti ini, "Ah, itu aja dibanggain, aku juga bisa melakukannya dengan mudah." Oke? Nah, sadarilah bahwa teman sejati itu akan merayakan kesuksesan kita. Namun, seseorang yang diam-diam tidak menyukai kita akan meremehkan dan merendahkan pencapaian kita. Mereka mungkin merasa bahwa pencapaian kita itu tidak cukup baik dan dia cenderung menilai buruk dari setiap pilihan dan tindakan kita. Lanjut ke tanda ketiga bahwa orang itu diam-diam tidak menyukai kita adalah kecanggungan yang tiba-tiba. Oke? Coba deh perhatikan apakah interaksi kamu dengan seseorang terasa ngalir aja atau sering merasakan tiba-tiba agak sedikit canggung. Bahkan, walaupun kita tidak berbicara dengan orang itu pun, tetapi rasanya seperti ada sedikit kecanggungan antara kita dengan dia. Nah, ini disebabkan karena tidak adanya ketertarikan dari salah satu pihak. Hal ini dapat berhubungan dengan teori komunikasi yang nonverbal, yang menunjukkan bahwa ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan nada suara itu dapat mengungkapkan lebih banyak dari kata-kata yang sebenarnya. Jadi, ketika dia tidak suka dengan kita secara diam-diam, maka akan tersampaikan lewat bahasa tubuhnya. Nah, itulah yang menyebabkan kecanggungan antara kita dengan dia. Oke? Kemudian kita masuk ke tanda yang keempat bahwa orang itu diam-diam tidak menyukai kita adalah terlalu sensitif. Orang yang tidak suka kepada kita itu terkadang mudah sekali untuk tersinggung. Bahkan, mereka itu bisa berlebihan dalam memberikan reaksi terhadap hal-hal kecil dan yang sepele. Contohnya, saat kamu mengajukan pertanyaan tentang topik yang sedikit sensitif atau seperti kehidupan pribadi mereka atau pendapat-pendapat kontroversial, nah mereka itu langsung menjadi defensif dan menghindari pembicaraan itu untuk lebih lanjut. Bahkan, ada yang langsung tersinggung dan marah-marah kepada kita. Nah, ini adalah salah satu tandanya kalau dia tidak menyukai dan tidak nyaman dengan keberadaan kita. Oke, masuk ke tanda kelimanya, bahwa orang itu diam-diam tidak menyukai kita adalah selalu memberikan sinyal tubuh yang tertutup. Bahasa tubuh sering sekali mengungkapkan perasaan seseorang terhadap kita, dan bahasa tubuh ini adalah bahasa yang selalu jujur. Dia akan selalu menyampaikan apapun isi dari hati seseorang. Dan jika isi hati seseorang itu tidak menyukai kita, maka mereka cenderung menggunakan bahasa tubuh yang tertutup, seperti menghindari kontak mata dengan kita atau menjaga jarak dan sebagainya. Contohnya, ketika kamu mendekati seseorang untuk berbicara,
orang itu secara tidak sadar akan menarik tubuh mereka ke belakang atau mengalihkan pandangan mereka ke arah yang lain jika dia tidak menyukai kamu. Kemudian tanda keenamnya bahwa dia diam-diam tidak menyukai kamu adalah tidak ada bantuan dalam setiap kesulitan. Teman sejati itu akan selalu ada untuk kita setiap saat kita membutuhkan bantuan. Namun, jika seseorang itu diam-diam tidak menyukai kita, mereka mungkin tidak akan pernah datang untuk membantu kita. Contohnya, saat kamu menghadapi masalah atau kesulitan, mereka tidak menawarkan bantuan atau dukungan apapun. Bahkan, walaupun mereka tahu bahwa kamu sangat membutuhkan bantuannya. Masuk ke tanda ketujuhnya adalah memiliki kepribadian bermuka dua. Orang yang diam-diam tidak menyukai kamu mungkin akan bersikap baik di depanmu, tetapi berbicara buruk di belakang kamu. Mereka berpura-pura menjadi teman, tetapi sebenarnya tidak demikian. Dan orang munafik seperti ini memang sulit sekali untuk dikenali dengan jelas. Tapi biasanya kita bisa lihat dari ketulusannya. Orang munafik biasanya tidak akan pernah bisa tulus untuk membantu. Dan kamu bisa mencoba untuk meminta bantuan yang sedikit memberatkan, apakah dia sukarela atau malah sebaliknya. Oke, lanjut ke tanda ke-8 bahwa orang itu diam-diam tidak menyukai kita adalah selalu meremehkan kekuatan kita. Orang yang tidak suka dengan kamu akan selalu meremehkan kekuatanmu dan mempermainkan kelemahanmu. Mereka bisa membuatmu merasa tidak percaya diri. Mereka bisa membuatmu malu dengan cara menyoroti setiap kekurangan kamu. Contohnya, saat kamu bangga dengan pencapaianmu, mereka mencoba meremehkan atau meredupkan keberhasilanmu dengan berkomentar, "Ah, itu tidak sehebat yang kamu pikirkan, biasa aja kali." Nah, itu seperti contoh komentarnya. Sekarang kita masuk ke tanda ke-9, bahwa orang itu diam-diam tidak menyukai kita adalah selalu memberikan pujian secara tidak langsung. Orang yang diam-diam tidak menyukai kita mungkin menggunakan pujian yang tidak sopan sebagai cara untuk menjatuhkan kita. Atau biasanya orang seperti ini tujuannya untuk menjatuhkan kamu tetapi melalui kalimat-kalimat pujian. Contohnya, saat kamu menunjukkan hasil pekerjaanmu, mereka memberikan pujian yang seolah-olah mengandung sindiran. Contohnya seperti ini, cukup bagus sih untuk kamu, tapi dengan nada dan intonasi yang sedikit berbeda. Oke? Kemudian, tanda terakhir atau tanda ke-10 bahwa orang itu diam-diam tidak menyukai kita adalah kehilangan kepercayaan. Jika seseorang itu diam-diam tidak menyukai kamu, mereka mungkin akan menutup diri dan tidak berbagi emosi dengan kamu. Mereka mungkin merasa tidak nyaman atau tidak aman saat bersama kamu. Mereka menolak untuk berbagi perasaan atau pengalaman pribadi dengan kamu. Bahkan, ketika kamu mencoba untuk mendekatkan diri atau membangun hubungan yang lebih dalam dengan dia, tetapi dia selalu bertahan di balik bentengnya. Oke? Itulah 10 tanda-tanda bahwa orang itu diam-diam tidak menyukai kita. Sekali lagi tujuannya, saya buat video ini agar kita mengetahui tanda-tanda ini adalah agar kita itu bisa menempatkan diri kita di tempat di mana kita bisa dihargai, bukan di tempat kita direndahkan. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.